Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahnur Ali dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep permainan dalam layanan BK. Konsep permainan dalam layanan BK terbagi atas 4. Yang pertama, memahami definisi permainan. Definisi permainan teknik BK sebagai salah satu teknik bimbingan konseling dipaparkan oleh ahli konseling anak, yaitu Kartin Geldar bersama suami David Geldar dalam bukunya mengupas beberapa teknik permainan sebagai jembatan komunikasi konseling. Menurut Elmore L. Criswell, model permainan merupakan teknik pembelajaran yang menyenangkan, di mana peserta didik akan dihadapkan beberapa petunjuk dan aturan permainan. Meike dalam bukunya Bermain dan Permainan menyatakan bahwa belajar dengan permainan memberikan kesempatan kepada anak untuk memanipulasi, mengulang-ulang, menemukan sendiri, bereksplorasi, mempraktekkan dan mendapat bermacam-macam konsep serta permainan. Yang keenam, melatih kepekaan dan empati. Yang ketujuh, membentuk kepribadian anak. Yang kedelapan, mengembangkan rasa percaya diri. Yang kesembilan, sarana mengekspresikan diri. Dan yang terakhir, membutuhkan motivasi. Prosedur pelaksanaan teknik permainan. Yang pertama, partisipasi guru. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan terbagi atas beberapa tahap. Yang pertama, guru menjelaskan maksud dan tujuan serta proses permainan. Yang kedua, guru membagi atau memasang alat atau bahan permainan. Yang ketiga, siswa melakukan kegiatan permainan. Yang keempat, siswa melaporkan hasil permainan, yaitu berupa pengertian atau berupa konsep tertentu kepada guru. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sulistiana Gobe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu memahami fungsi permainan dalam bimbingan konseling. Yaitu kita masuk pada teknik permainan konstruktif. Ada beberapa permainan yang berfungsi untuk proses konseling dan untuk pengembangan diri yang sesuai dengan fungsinya masing-masing, diantaranya bermain dan kemampuan intelektual. Yang pertama, merangsang perkembangan kognitif. Dengan permainan sensori motor, seseorang akan mengenal permukaan lembut, halus, kasar atau kaku, sehingga meningkatkan kemampuan abstraksi atau imajinasi fantasi, dan mengenal konstruksi besar kecil, atas bawah, penuh kosong. Melalui permainan dapat menghargai aturan, keteraturan, dan logika. Dan yang kedua, membangun struktur kognitif. Melalui permainan, individu akan memperoleh informasi lebih banyak sehingga pengetahuan dan pemahamannya lebih kaya dan lebih mendalam. Bila informasi baru ini ternyata beda dengan yang selama ini diketahuinya, maka seseorang tersebut telah mendapat pengetahuan yang baru. Dengan permainan struktur kognitif, anak atau individu lebih dalam, lebih kaya, dan lebih sempurna. Dan yang ketiga, membangun kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif mencakup kemampuan mengidentifikasi, mengelompokkan, mengurutkan, mengamati, meramal, menentukan hubungan sebab akibat, dan menarik kesimpulan. Permainan akan mengasah kepekaan seseorang akan keteraturan, urutan, dan waktu, juga meningkatkan kemampuan logika. Yang keempat, belajar memecahkan masalah. Permainan kemungkinan individu bertahan lama menghadapi kesulitan sebelum persoalan yang ia hadapi dipecahkan. Proses pemecahan masalah ini mencakup imajinasi aktif seseorang yang akan mencegah kebosanan atau merupakan pencetus kerewelan pada individu. Dan yang terakhir, mengembangkan rentang konsentrasi.
Apabila ada konsentrasi atau rentang perhatian yang lama, seorang anak tidak mungkin dapat bertahan lama bermain atau pura-pura menjadi dokter, ayah, ibu, guru. Ada yang dekat antara imajinasi dan kemampuan konsentrasi. Imajinasi membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi. Anak tidak imajinatif memiliki konsentrasinya pendek dan memiliki kemungkinan besar untuk berperilaku lain dan mengacau. Baik, kita masuk pada pemaparan materi, itu memahami jenis-jenis permainan dalam bimbingan konseling. Permainan merupakan salah satu media bimbingan dan konseling dalam menghadapi konseling, khususnya terhadap anak, karena terkadang anak tidak mampu mengatakan tetapi dapat menunjukkan dalam perilakunya. Permainan adalah suatu kegiatan yang menyenangkan yang dilaksanakan untuk kepentingan kegiatan itu sendiri. Menurut Erikson dan Freud, permainan adalah suatu bentuk penyesuaian diri manusia yang sangat berguna menolong anak menguasai kecemasan dan konflik. Piaget menyatakan melihat permainan sebagai suatu metode yang meningkatkan perkembangan kognitif anak-anak. Berikut jenis-jenis permainan dalam bimbingan konseling. Yang pertama, permainan sensori motor atau praktis, menggunakan semua indera dengan menyentuh, mengeksplorasi benda, berlari, melompat, meluncur, berputar, melempar bola. Yang kedua, permainan simbolis atau pura-pura, terjadi ketika seseorang mentransformasikan lingkungan fisik ke suatu simbol sehingga bersifat dramatis dan sosiodramatis. Dalam permainan ada 3 hal yang bisa terjadi. Pertama, alat-alat, kedua, alur cerita dan peran, dan ketiga, permainan sosial adalah permainan yang melibatkan interaksi sosial dengan teman sebaya. Dan yang terakhir, permainan konstruktif, mengombinasikan kegiatan sensori motor yang berulang dengan representasi kegiatan simbolis. Permainan konstruktif terjadi ketika individu melibatkan diri dalam suatu kreasi atau konstruksi, suatu produksi, atau suatu pemecahan masalah ciptaan sendiri. Itulah pemaparan dari materi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.